Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Dinarto SPMDMN, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang sama berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Yang Maha Kuasa, yang mana pada malam hari ini kita bersama-sama berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk, kalau kita bilang kampanye terbatas, kampanye terbatas. Dan ini hari adalah merupakan hari yang terakhir untuk menunjukkan di Kota Palu. Ya, untuk Kota Palu. Dan tujuan kami pada malam hari ini tentunya tak lain dan tak bukan, kita sudah lihat bersama gambar yang ada di samping, tentunya kita ini insya Allah semua pendukungnya Anwar ini. Dan pada kesempatan hari ini Bapak Profesor nanti sebentar akan memberikan mungkin memaparkan sedikit masalah visi misi beliau, dan insya Allah nanti kedepannya apabila beliau terpilih, baiklah, untuk mempersingkat waktu ya, kepada Pak Prof kami silakan Pak untuk memberikan. Ya, minta maaf ya Pak, berdiri ya, supaya kelihatan di belakang. Sama Pak Irwan bilang kalau nggak berdiri bukan laki-laki. Karena laki-laki harus berdiri Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Yang saya hormati Bapak Nirwan, yang mana beliau ini sahabat sudah 30 tahun yang lalu, tapi masih awet muda. Termasuk Abah juga ini sahabat 30 tahun yang lalu. Tuhan mempertemukan ya dengan berbagai kegiatan dan momen-momen yang memang nggak disengaja. Yang saya hormati Bapak Ibu yang sudah memenuhi undangan kami, yaitu dalam rangka nantinya kami akan memaparkan terkait dengan visi dan misinya calon Gubernur Sulawesi Tengah, yaitu Bapak Dr. Haji Anwar Habib bersama Dr. Eni Lamajido, yang mana sudah ditetapkan oleh KPU beberapa bulan yang lalu dapat urutan mencabut nomor 2. Nomor 2 itu memang disukai laki-laki ke tengah. Karena apalagi kandidat yang satu-satunya perempuan, ya pasti nggak akan lupa. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam sebelumnya saya mohon maaf dan wakili kandidat Bapak Dr. Anwar Habib bersama Ibu Reni menyampaikan salam hangat kepada masyarakat yang ada di Kelurahan Birumuli, ya, Jalan Banteng 5. Beliau mohon maaf tidak bisa langsung tatap muka dengan Bapak Ibu sekalian karena beliau juga masih mengikuti kegiatan kampanye di beberapa kabupaten. Mungkin insya Allah sudah datang ini hari karena beliau dari Bul. Tadi waktu saya kesini masih belum nyampe. Nah, kalau tadi sore Bu Reni dari Ogamas langsung kampanye di Tawan juga. Makanya tadi saya bilang Pak Nirwan, pas beliau nelpon, saya lagi dengan Ibu Reni, dampingi Ibu Reni. Jadi artinya kandidat kita ini memang keterbatasan waktu. Olehnya itu, maka mewakilkan kepada tim yang memang sudah diberikan mandat. Artinya saya berdiri di depan ini sama halnya dengan beliau berdua. Apapun nanti yang Bapak Ibu aspirasi yang ingin disampaikan, ya, keinginan yang disampaikan pasti akan di tangannya beliau. Tadi malam saya di Kelurahan Tanamudidi, ya, Tanamudidi. Alhamdulillah banyak masukan banyak pertanyaan masukan, dan tadi pagi sudah saya teruskan ke beliau dan beliau paham tentu menjadi kebijakan ke depan. Harapan saya juga nanti di sini juga begitu, ya, sama nanti supaya merata Sulawesi Tengah. Intinya adalah
dari program 9 program Bapak Ibu itu sebenarnya bukan program dadakan, bukan program yang baru dibikin, tapi program kelanjutan. Kelanjutannya di mana? Yaitu Pak Anwar kurang lebih ya 10 tahun yang lalu beliau diberikan mandat amanah oleh masyarakat Morowali. Ya, di mana di Morowali selama 10 tahun di dalam program visinya dan misi beliau 9 program itu adalah diambil dari sana. Artinya fondasi rumah dasarnya itu seperti itu. Kemudian saya sampaikan juga bahwa di dalam menyusun pemaparan visi misi yang sudah tercakup 9 program tidak menggunakan konsultan, tidak menggunakan melibatkan orang terlalu banyak, cukup beliau berdua, yaitu Pak Anwar bersama Ibu Reni. Kenapa berdua? Karena sudah memiliki kemampuan dan pengalaman yang luar biasa. Itu yang dasarnya. Adapun kami hanya memberikan saran, koreksi kalau memang ada koreksi. Ya, alhamdulillah selama ini ya seperti itulah yang terjadi. 9 program itu adalah memang dari beliau berdua. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa kenapa beliau nomor pertama dan utama adalah dengan berani cerdas dulu. Ya, cerdas di sini kalau kita kembangkan berarti kita sudah mengarah ke tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan, tingkat kualitas sumber daya manusianya. Nah, apapun alasannya, seketika SDM kita saat ini mungkin masih di setengah, kemudian alam kita, sumber daya alam kita melimpah, maka kita tidak mampu untuk mengelola, ya sama saja akhirnya kita jadi penonton. Dasar itulah yang beliau pertama adalah meningkatkan mutu sumber daya manusia. Apakah sumber daya manusia ini terkait dengan persoalan yang dihadapi saat ini, yaitu terutama adalah anak-anak kita. Anak yang baru tamat SMA tidak bisa dapatkan kesempatan untuk bisa masuk di perusahaan-perusahaan yang sudah ada di Morowali. Apakah salah anak-anak dan yang menerima di sana? Sebenarnya adalah yang salah adalah pemerintah juga salah karena tidak menyediakan saat perusahaan itu ada di wilayah Sulawesi Tengah, harusnya jauh-jauh hari dibuat namanya latihan kerja dulu, pelatihan dulu, harusnya begitu. Seketika perusahaan beroperasi, maka SDM-SDM yang ada di Sulawesi Tengah bisa dimasukkan di sana. Jadi intinya di dalam pengembangan pelatihan kerja nanti, maka beliau akan membangun yaitu tempat latihan standar internasional. Kenapa Bapak Ibu saya bilang standar internasional di sini? Karena standar internasional ini adalah kolaborasi perusahaan yang sudah beroperasi di Luwuk, di Morowali, Parigi Motong, bahkan yang di Palu. Itu juga akan diadopsi dengan namanya standarnya yang diinginkan itu seperti apa. Seketika anak-anak nanti dilatih dalam waktu 1 sampai 2 tahun mendapatkan sertifikat, maka jaminan pemerintah daerah provinsi yaitu harus ditempatkan di anak-anak. Kalau boleh saya bilang saat ini Bapak Ibu, perusahaan yang ada di Morowali dan Luwuk 75% itu diisi oleh orang-orang dari luar Sulawesi Tengah. Yang 25% itu tinggal anak-anak yang dekat di perusahaan sana. Tapi kesempatan di Palu dan sekitarnya sama sekali tidak ada. Cina, ya kita akui karena dia punya investor yang punya duit, yang punya modal. Nah, olehnya itu nanti seketika beliau duduk dan dipercaya oleh masyarakat Sulawesi Tengah, maka ada namanya regulasi perubahan melalui Pergub. Pergubnya apa? Ya harus dibalik. 25% adalah orang dari luar Sulawesi Tengah, 75% adalah putra-putri yang sudah dilatih, digembleng, memiliki skill sesuai dengan keinginan perusahaan. Dan saya yakin dan percaya seketika dikeluarkan Pergub dan anak-anak yang dilatih sudah siap bekerja, pasti tidak ada menolak perusahaan. Nah, ini yang penting. Kalau kita bicara yang berani cerdas, yang non formal, yang non formal yang saya maksudkan tadi. Artinya anak-anak Bapak Ibu yang sekarang mungkin sudah berapa 2-3 tahun yang tidak ada kerja, anggaplah nganggur. Ini peluang ini dimanfaatkan nanti.
Caranya bagaimana untuk memanfaatkan? Maka nanti pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah akan bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja atau BLK untuk penjaringan di masing-masing kabupaten dan kota. Misalkan dari katakanlah Kota Palu, ya nanti akan diseleksi yang masuk yang standarnya memenuhi syarat, tentu juga akan diberikan kesempatan situ. Nah, kemudian bagaimana jaminannya? Jaminannya adalah tadi saya sampaikan, dikeluarkan pergub untuk secara hukum bahwa perusahaan ini nggak bisa menolak, karena ini adalah investasi anak-anak yang harus dipekerjakan, nggak jadi penonton, supaya nggak juga rusak di dalam lingkungan hari-hari. Ini kalau yang berbicara non formalnya. Nah, yang formalnya bagaimana? Formal kalau boleh saya katakan dari awal pertama kita adalah untuk kepentingan anak-anak kita yang masih duduk di bangku SLTA, SMA dan SMK. Beliau komitmen dimanapun beliau menyampaikan saat kampanye, termasuk juga Ibu Reni juga sama, ya termasuk saya juga gitu, karena saya nggak bisa menyimpang dari 9 program tadi. Karena 9 program ini undang-undang visi yang nggak bisa melenceng, karena ini adalah sudah pakem sudah doktrin yang sudah harus dipatuhi. Jadi intinya adalah bagi Bapak Ibu yang sekarang punya anak SMA, mungkin masih kelas 2 atau bahkan kelas 3, seketika beliau dilantik di bulan Februari atau sekitar Januari, maka biaya pendidikan SMA ditanggung 100% oleh kebijakan Pak Anwar. Artinya adalah dibiayai oleh pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Pertanyaannya, apa hanya khusus misalkan sekolah negeri dan swasta misalkan? Semua diberikan hak yang sama. Mau negeri, swasta, penting adalah anak putri Sulawesi Tengah nggak ada yang dibedakan. Tadi malam juga pertanyaan, ada yang SMK swasta yang sudah hampir kolap, hampir habis. Kenapa? Karena ada kesempatan seperti itu. Saya tegaskan bahwa sekolah swasta nggak usah takut, ya. Seketika aturan ini sudah diterapkan, maka ada pembagian namanya jumlah zona atau itu akan dilakukan nanti. Kebijakannya ke sana. Nah, artinya bukan hanya biaya pendidikan yang dibebaskan Bapak Ibu untuk SMA, tetapi juga diberikan seragam sekolah. Jadi seragam sekolah ditanggung oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Dan kami sudah hitung-hitung sama beliaunya dengan tim ekonomi, nggak usah khawatir, 1000 orang punya kuliah 1 kali bisa kita lakukan, kita bisa penuhi itu. Kenapa? Kita punya tambang itu luar biasa, Pak. Dengan adanya undang-undang realisasi untuk kepentingan di daerah, maka triliunnya untuk bisa membayar sekolah dan kesehatan. Jadi nggak usah ragu, ya nggak usah ragu, dan ini pasti akan dilaksanakan karena kami sudah hitung semuanya itu. Artinya ya nggak berani kita melakukan menjual program seketika kita nggak menghitung secara ekonominya. Ya ini sudah dipastikan. Kemudian yang kedua, termasuk pendidikan yang formal, jika Bapak Ibu punya anak sekarang SMA, tamat masuk di S1, ya S1, maka nanti tinggal pendataan, misalkan daftar dulu, ya daftar dulu, setelah diterima ada kartu mahasiswa, ada surat keterangan aktif dari perguruan tinggi, maka putra putrinya Bapak Ibu dibebaskan SPP. Jadi ingat bahwa pembebasan SPP ini bukan hanya untuk di Sulawesi Tengah, kuliah dimanapun bisa dipenuhi, ya sepanjang memang anak yang dimaksud betul-betul mengikuti studi kuliah beneran, karena dibuktikan dengan surat keterangan aktif. Oh berarti masih aktif. Nah, pertanyaan lagi, misalkan bagaimana kalau anak saya sudah semester 3, anggaplah semester 4. Nah, seketika beliau dilantik 2025, kalau anaknya semester 3, maka yang dibiayai semester 4 dan semester 8. Jadi kalau sudah lewat, yang 3 apa bisa minta ganti? Ya nggak bisa, karena beliau dilantik kan dasar misalnya putra putrinya di semester 3 misalnya. Nah, jadi nggak khawatir, ya nggak khawatir. Apalagi sekarang banyak yang mengatakan sekolah di kedokteran, kuliah di kedokteran itu biayanya besar. Iya, betul. Itu dia bohong, betul. Karena anak saya dua-dua di kedokteran juga, tapi sudah selesai, sudah kerja. Memang nggak sedikit uang dikeluarkan. Olehnya itu Pak Anwar dengan Ibu Reni menyampaikan, kalau putra-putrinya Bapak Ibu masuk kedokteran dengan senang hati. Kenapa? Karena Sulawesi Tengah masih kekurangan tenaga
dokter, atau katakanlah sudah dokter tapi belum menjadi dokter spesialis misalkan, dikelolakan Bu, dibiayai. Untuk mengantisipasi apa? Pelayanan kepada masyarakat yang terkait dengan nantinya adalah dengan berani sehat tadi itu. Yang nantinya kedepannya kalau kita bicara yang tataran berani sehat, kita masih di pendidikan. Kemudian yang ketiga, bahwa seketika Bapak Ibu anaknya sekarang tamat S1, yang mau ambil S2, tentu semua dibiayai sama dengan yang S1. Yang dibiayai apanya Bapak Ibu? Yang dibiayai hanya SPP, ya, biaya pendidikannya. Tapi kalau biaya hidup, misalkan kos, misalkan makan hari-hari, itu ditanggung oleh mahasiswa. Yang ditanggung hanya SPP. Tapi ada pengecualian juga. Saya sampaikan sama beliau sebelum saya menyampaikan seperti ini. Abah, kalau misalkan ada pertanyaan, seketika anaknya pintar, kemudian orang tuanya tidak mampu, apakah Abah juga siap memberikan layanan itu? Bisa, dengan catatan ada surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau dari desa. Ya, kalau itu ada, diberikan 1 SPP, kedua biaya hidup, ketiga adalah pemondokan kalau dia kos. Ya, jadi itulah luar biasanya. Kenapa? Karena kadang-kadang masalah biaya hidup ini kan nggak sedikit, apalagi kuliahnya di Jawa misalkan, belum lagi kosnya, belum lagi SPP, belum lagi ini. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan anak semester S1 tapi sudah lewat sampai semester 9, padahal S1 itu kan 4 tahun ya, 8 semester. Ya, kalau sudah masuk semester 9, maka yang semester 9 ditanggung oleh mahasiswa itu. Ya, jadi pemerintah daerah hanya memberikan batas waktu sesuai yang normalnya. Kalau S1 8 semester, kalau S2 4 semester. Nah, kalau misalkan sekarang mau masuk S2, sudah masuk tapi masih 2 semester, silakan diajukan untuk minta permohonan itu. Ya, 2 semesternya bisa dibiayai. Nah, kalau S2 rata-rata 1 semester yang saya mengajar sampai 8 sampai 9 juta per semesternya. Ya, tergantung dari perguruan tingginya, nggak sama. Ya, kalau misalkan yang S3 harus minimum ya standarnya adalah 6 semester 3 tahun. Nah, kalau 3 tahun sudah selesai gimana? Ya dibayar sendiri sama dengan S1 dan S2 tadi. Ya, kalau S3 di kampus saya di UGM Pak 28 juta per semester. Yang jurusan prodi filsafat, ilmu filsafat 28. Jadi kalau 28 juta ada yang masuk di sini kan enak, masih dibiayai oleh negara. Tinggal cari biaya hidup, ringan kan? Nah, itu artinya inilah konsep beliau. Kenapa beliau juga bermimpi seluruh Sulawesi Tengah, masyarakat Sulawesi Tengah, yang mudah-mudahan satu keluarga itu 1 sarjana. Nah, kalau satu keluarga 1 sarjana, maka Sulawesi Tengah dengan sumber SDM yang sudah dikatakan sudah cukup handal, apapun yang bisa dilakukan dengan baik, bisa bersaing dengan yang ada di luar Sulawesi Tengah. Ini harapannya. Jadi SDM-nya dulu yang paling utama yang digenjot. Kemudian ada juga pesannya beliau, kalau ada ibu guru, bapak ibu guru di sini, ya kalau masih S1 cepat mengambil S2. Karena ada aturan nanti kalau misalkan guru SMA masih S1 bisa diganti. Ya sama dengan guru SD, minta maaf ini, guru SD yang belum S1 ya istilahnya dipindah di administrasi, bukan lagi nggak boleh lagi mengajar. Bener nggak Bu ya? Nah, itu. Begitu pula nanti bapak ibu guru yang SMA, usahakan seketika ini dibuka, cepat memang mendaftar. Mau negeri mau swasta tidak jadi persoalan. Intinya adalah kalau swasta akreditasinya harus baik, harus B. Ya kalau C nggak bisa, harus B Pak, harus baik akreditasinya. Karena kalau akreditasi B, saya yakin pasti pelayanan, prasarana pendukung, SDM dosennya pasti cukup handal dan bisa memenuhi apa yang diinginkan, kualitas untuk peningkatan tadi. Nah, ini yang paling penting. Kemudian ada pertanyaan, Pak, kalau misalkan anak saya dokter, ya selesai S1, terus belum koas, apakah koasnya juga bisa dibiayai oleh Pemda? Bisa dibiayai. Dan itu kelanjutan untuk bahkan koas saja, melanjutkan spesialis pun bisa dibiayai oleh beliaunya, karena dengan dana yang memang kita sudah itu masih melebihi segalanya.
Jadi kesempatan bagaimanapun seketika tenaga medis, kemudian tenaga sumber daya manusia, ya silahkan bisa di ini. Nah, bagaimana caranya? Semuanya tadi itu persyaratannya bagaimana? Sederhana persyaratannya, hanya 4. Pertama adalah memiliki kartu mahasiswa. Kedua, dinyatakan betul bahwa yang bersangkutan menjadi mahasiswa yang aktif. Ketiga, KTP. Keempat adalah kartu keluarga. Kenapa ada KTP dan kartu keluarga? Di sini membuktikan bahwa yang masuk menjadi mahasiswa ini benar-benar putra-putri warga Sulawesi Tengah. Jangan sampai nanti seperti saya, ponakan saya ambil ke sini, tak ikutkan beasiswa misalkan. Karena saya orang di dalam, saya nggak bisa. Walaupun orang dalam sekalipun nggak bisa. Betul-betul harus putra-putri yang memang asal dari Sulawesi Tengah. Mau suku apapun, nggak ada persoalan, nggak ada persoalan itu. Ya, mau di kampung mana, mau dari kabupaten mana, nggak ada persoalan. Nanti yang mendata adalah BKD. Ya, nanti datanya di BKD, Pak. Ya, nanti BKD setiap kabupaten diberikan ruang untuk menerima, merekrut, menyeleksi. Ya, calon-calon yang akan dikuliahkan dibiayai tadi. Ya, artinya bukan 100%, enggak, ada aturan main juga. Ya, ada tes juga. Ya kan, jangan kita biayai anaknya, wah nggak bisa, nanti ya kasihan juga, pemerintah uangnya negara juga habis itu nanti. Jadi bukan berarti 100% diterima diberikan beasiswa, nggak seperti itu, ada penyeleksian secara internal. Ya, biasanya nanti akan kerjasama dengan BKD seluruh yang ada di kabupaten dan kota. Ini yang terkait dengan berani cerdas. Yang kedua, ada berani sehat. Sehat ini mahal. Ya, kadang-kadang kita kasihan orang yang sudah ekonominya lemah, kemudian membayar BPJS asuransinya, kadang-kadang senang kemis, kadang-kadang dibayar, kadang-kadang tidak. Nah, saat nggak dibayar ke rumah sakit pasti ditolak, karena tidak bisa persyaratannya, benar ya Pak ya? Ya, insya Allah, dan beliau menyatakan komitmen dengan masyarakat yang sudah didengar baik melalui debat kandidat kemarin, bahkan juga berusukan dengan saya di semua kabupaten, menyatakan ada namanya KTP Sakti untuk digunakan bisa berobat tanpa dipungut 1 rupiah pun oleh pihak rumah sakit. Ya, bagaimana kalau KTP-nya misalkan anak yang belum mendapatkan KTP, katakanlah mungkin anak masih umur 5 tahun nggak mungkin KTP, umur 9 tahun nggak ada namanya kartu keluarga Pak. Ya, kartu keluarga bisa digunakan seketika warga yang belum memenuhi syarat dapatkan KTP. Menunjukkan sudah bisa ditalangi dan ditagih, bukan ke Bapak Ibu lagi. Bapak Ibu tinggal menandatangani pemeriksaan dokter, misalkan obat-obatan, rawat kamar, biaya kamar sudah. Pemda yang rumah sakit yang nagih ke pemerintah daerah. Ini sangat luar biasa. Artinya apa? Kedua kandidat kita betul-betul memahami apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat seluruh Sulawesi Tengah. Nah, ini sudah dijalankan di Morowali, Pak. 10 tahun warga Morowali, kalau mungkin ada warga Morowali sini pasti dia tahu. 10 tahun, Pak, di sana itu betul-betul tidak ada dibebankan namanya pendidikan SD, SMP, ya. Waktu itu kan bupati ya. Jadi SMA bukan beliau. SD, SMP, TK betul-betul digratiskan semuanya, termasuk juga SDM guru-gurunya. Kebetulan saya juga kampus saya kerjasama saat itu dengan Pak Anwar, ya, guru prodi IPS sama prodi bahasa Indonesia saat itu S2-nya, guru-guru semua ditanggung oleh Pemda. Ya, setelah ganti bupati sudah lain lagi kebijakannya. Ya, nah ini adalah membuktikan tadi saya sampaikan di awal bahwa program visi ini adalah kelanjutan. Jadi kalau sana berhasil, ya tentu ini skopnya sudah provinsi, tentu lebih besar lagi. Tapi jangan lupa juga pendapatannya juga lebih besar lagi. Ya, karena membawai dari 13 kabupaten dan kota. Sehingga nggak khawatir kalau masalah biaya tadi ya. Nah, kemudian terkait dengan sekarang, bahkan hampir kalau boleh saya bilang, setiap puskesmas belum ada namanya dokter spesialis. Paling ada dokter umum. Kalau ada di mana saya ingin tahu sebenarnya. Tapi belum ada. Olehnya itu Ibu Reni menyampaikan ya dalam merumuskan berani sehat, maka setiap puskesmas nanti didatangkan dokter spesialis. Apakah dikontrak atau diangkat
menjadi pegawai Pemda. Makanya tadi di awal, kalau ada putra-putrinya Bapak sekarang di kedokteran, belum spesialis, kesempatan ini Pak. Nanti akan dibiayai setelah dikembalikan, selesai pendidikan, diikat selama 15 tahun, nggak boleh pindah, harus mengabdi di Sulawesi Tengah. Karena yang biayai adalah pemerintah Sulawesi Tengah. Ya kan? Jadi kalau kemarin orang di kedokteran, orang bilang hanya dirasakan orang-orang yang punya duit, orang-orang yang kaya. Ini akan pelan-pelan beliau akan meratakan seperti itu. Jadi kalau sekarang anaknya Bapak di kedokteran semester 5 atau semester 4, nanti beliau dilantik, silahkan diajukan. Ya, nggak usah khawatir, nggak usah nanti biayanya gimana. Apalagi tenaga medis kita memang jauh sekali, sangat dibutuhkan. Nah, kedua, dan beliau juga sudah berkomitmen akan membangun namanya rumah sakit standar internasional. Di mana tempatnya? Insya Allah di ex Undata Lama, Jalan Suharto, yang bekas yang Undata. Kenapa beliau akan bangun rumah sakit standar internasional? Karena tidak sedikit yang dari Sulawesi Tengah yang banyak duit adalah berobat di Singapura, ada berobat di Korea, ada yang berobat ke Jakarta, ada berobat yang di Surabaya. Jadi beliau akan membackup untuk kepentingan pelayanan standar internasional. Apakah itu hanya untuk orang-orang kaya? Tidak. KTP tadi sudah akan digunakan nanti. Bisa masuk, bisa menikmati, merasakan tidur di rumah sakit standar internasional. Nggak dibeda-bedakan. Sama Pak. Nah, kemudian bagaimana dengan biaya yang selain itu, adakah yang nggak bisa menerima? Contoh seperti kesehatan, ada yang nggak bisa dibiayai oleh pemerintah Sulawesi Tengah, yaitu pertama ASN, pegawai negeri, dan pensiunan pegawai negeri. Kenapa? Karena udah melekat kan? Kan sudah dapat pensiun, seperti Pak Nerwan, Abah ini kan walaupun pensiun, dia asuransinya masih melekat, dipotong oleh pihak asuransi. Makanya nggak dapat yang saya sampaikan tadi dari pemerintah daerah. Yang kedua adalah pegawai yang berada di perusahaan, apakah itu perusahaan swasta atau BUMN. Sudah masuk kan, dipotong oleh pendapatan Bapak Ibu sekalian yang bekerja di perusahaan. Nah, bagaimana kalau yang nggak dapat satu keluarga? Ya, tentu yang nggak dapat itulah yang berhak untuk menikmati program yang dicanangkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Artinya apa? Adil. Ya, jadi supaya juga kalau double kan nggak mungkin. Sudah dapat lagi. Nah, nanti dapatkan dari perusahaan, pembuktiannya ya dimasukkan di perusahaan, misalkan seperti itu. Nah, ini yang dihindari seperti itu. Jadi masalah kesehatan sudah jelas, kemudian pendidikan berani cerdas sudah jelas. Nah, sekarang ada lagi namanya berani berkah. Berkahnya di mana? Kalau Bapak Ibu yang sekarang mengabdi bekerja, walaupun istilahnya pengabdian yang mencari amal jariah, terutama di rumah ibadah, maka beliau akan memberikan kompensasi, memberikan honor. Honornya tentu gak sama. Misalkan Pak Imam dengan pembersih masjid, misalkan di masjid ya tentu gak sama. Masa 10.000 sini 5.000, Pak Imam ini dibaling begitu. Yang kedua bedanya adalah disesuaikan dengan standar UMR. Upah minimum regional yang ada di wilayah Sulawesi Tengah pasti berbeda. Kalau di Morowali UMR-nya 4 juta, kalau di Palu kurang lebih hampir 2,5 juta kalau nggak salah, ya. Kalau di Sigi masih 1,9. Artinya kalau pegawai SARA atau pegawai yang di rumah ibadah antara di Sigi dengan di Palu beda, yang membedakan tadi itu upah minimumnya tadi. Jadi nggak boleh protes. Pikir kalau di sana tinggi, di sini enggak. Ini yang membedakan. Kedua, secara internal antara petugas yang menjadi khotib, menjadi imam dengan yang cleaning service-nya ya tentu nggak sama. Itu juga yang membedakan kedua. Nah, bersyukurlah kalau selama ini rumah ibadah itu nggak ada yang berani untuk memberikan kompensasi. Tapi alhamdulillah Pak Anwar bersama Ibu Reni meyakini dan siap untuk memberikan itu. Ini luar biasa. Ya, kemudian yang keempat adalah berani menyala Pak. Ya, saya tadi walaupun di Kota Palu, ya Kota Palu tadi tahu juga kita lagi orasi lagi mati 3 kali. Di Palu aja mati karena alasannya ada pemeliharaan alat. Nah, kalau di kampung itu sudah matinya sering karena permanen, karena mungkin kurang dayanya. Sehingga beliau menyatakan seketika ditemukan dan usulan terkait dengan
namanya listrik, maka beliau akan mengantisipasi dan memberikan solusi dengan cara apa? Yaitu kerjasama dengan perusahaan yang punya listrik yang tenaga surya. Sehingga apa? Anak-anak kita yang belajar ya nggak terganggu. Bapak Ibu yang mungkin ada usaha-usaha kecil menggunakan listrik juga nggak terganggu. Ini komitmennya beliaunya supaya masyarakat juga tidak diribetkan dengan persoalan yang terkait dengan pemadaman listrik yang kadang-kadang menyakitkan juga. Kemudian ada lagi berani tangkap banyak. Nah ini yang kalau di sini mungkin nggak ada yang nelayan ya Pak ya. Ada yang nelayan. Tapi paling tidak begini. Walaupun tidak ada di sini para nelayan, mungkin ada keluarga, tetangga atau saudara yang menjadi nelayan, maka tangkapannya ini diberikan fasilitas peralatan untuk bisa lebih banyak lagi mendapatkan. Satu, yang kedua akan dibina berbentuk kelompok. Ya kelompok-kelompok nelayan nanti tinggal mungkin satu kelompok 10 orang biasanya 10 sampai 15. Nanti akan dibantu apa yang menjadi kesulitan. Apakah jaringnya, apakah kapal kapal untuk mencari ikan itu. Nah ini yang diharapkan juga itu. Kemudian ada Brand Sejahtera. Nah sejahtera ini tentu kita bicara bagaimana para UMKM kita yang sekarang ini boleh dikira persoalan marketnya nggak mungkin terputus atau mungkin alat-alat pembinaannya juga mungkin belum memadai ya. Ini juga jadi program beliau untuk bisa mengatasi persoalan seperti itu. Karena UMKM ini adalah sumber ekonomi yang luar biasa. Seketika bisa dibina dan bisa mengembangkan, maka akan menjadi brandnya Sulawesi Tengah. Contoh bawang goreng aja nggak usah jauh-jauh. Ya orang dari luar Palu, misalkan dari Jawa, pasti ke Palu carinya apa? Bawang goreng. Ya, nah makanya UMKM nanti yang termasuk dengan industri kecil, apakah itu bawang goreng, apakah itu kelor, ya kelor buah kelor atau daun kelor sekalipun kan sudah banyak dibuat semacam keripik, dibuat dengan obat-obatan. Nah, tinggal bagaimana sekarang pertama pemerintah hadir memberikan bantuan untuk bisa meningkatkan produksi minyak tadi. Terutama adalah juga marketnya, pemasarannya. Ya, ini penting. Ya, kalau nggak dibatasi bahaya juga. Ya kan? Kemudian sejahtera untuk masyarakat petani Bapak Ibu. Petani di sini nanti gak usah khawatir masalah kendala pupuk. Ya, beliau akan menjamin bahwa tidak ada lagi namanya kelangkaan pupuk. Yang kedua, menjamin standar harga pasar. Ya, kalau misalkan standar pasar maka pemerintah turun untuk membeli, bukan diberikan terpula. Biasanya kan beli ke terpula. Ya, harganya di bawah harga pasar. Yang untung siapa? Terpulanya. Nah, ini pemerintah harus hadir. Karena selama ini ketimpangannya di situ. Petani itu yang susah kalau cari pupuk. Ya, kebetulan saya keliling di Sulawesi Tengah, kebetulan saya di dataran Tran, ya, itu yang saya temukan seperti itu. Terus kemudian beliau juga sudah sepakat kalau orang berpikir misalkan, jalan tol itu kan hanya jalan untuk dilewati transportasi yang banyak, tapi beliau akan membuat tol desa. 1000 km tol desa akan dilakukan. Apa tol desa yang dilakukan? Adalah untuk memberikan fasilitas yang terbaik kepada petani supaya jalan kantong-kantong produksi ini bisa enak dilewati. Sehingga enak juga kalau misalkan antara petani yang mau menjual barangnya kepada siapapun nanti akan kemudahannya di situ. Sehingga menekan dengan biaya, bahkan mungkin juga naik dengan hasil yang didapatkan. 1000 km desa. Jadi mungkin katakanlah Donggala. 1000-nya di mana? Tentu ada tim, ada yang pertama adalah diajukan dulu oleh masyarakat yang ada di kabupaten itu. Yang mana yang skala prioritas, yang mana yang akan diprioritaskan. Ya, misalkan kantong-kantong mana? Misalkan ada kebun cekeh, ada coklat misalkan. Tapi tolnya pelewatan untuk dilewati itu sangat mati. Nah, tol kan bebas hambatan maksudnya. Artinya supaya masyarakat dengan armadanya, dengan kendaraannya bisa mengambil hasil buminya itu lancar, nggak dipikul, ya nggak perlu lagi dengan cara-cara yang tradisional. Saya mungkin ini dulu kita diskusi. Apapun yang kita sampaikan di sini, tentu saya butuh olah-olah dari Bapak Ibu sekalian.
Ya, pasti ditagih saya kalau tidak pulang dan bawa oleh-oleh dari Bapak Ibu sekalian. Apa oleh-olehnya Bapak Ibu? Yaitu aspirasi, keinginan, kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat itu seperti apa. Karena beliau akan menjalankan roda pemerintahan seketika dipercaya oleh masyarakat Jawa Tengah selama 5 tahun ke depan, supaya tidak menyimpang dari real yang sudah dipatok, yang sudah ditanamkan, yaitu 9 program tadi. Nah, olehnya itu Bapak Ibu juga mengontrol dan mengawasi juga. Ya, kenapa? Nggak ada pemimpin Pak Ibu yang berani live seperti ini. Ya, jadi nanti pertanyaan Bapak Ibu itu semua akan diambil oleh Pak YouTuber kita ini, Pak Haji Mujiono ini, dan kami malam pun juga langsung teruskan ke kandidat. Sehingga nanti ada sentral di sana, yaitu yang menerima data-data dari masyarakat tadi. Supaya apa? Beliau juga merasa diawasi dan dikontrol oleh masyarakat, supaya tidak enak, tidak seenaknya saja. Jadi pijakannya ada benar, keinginannya benar, kebijakannya juga benar, tidak menyimpang dari apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pemimpin yang bijak adalah mau dikritik, mau juga menerima masukan dari masyarakat yang paling rendah sampai yang paling tinggi sekalipun. Karena ini penting Bapak Ibu. Itulah namanya pemimpin yang bijak dan yang berkualitas. Hanya di nomor 2 kalau menurut saya, yang berkualitas. Ya, kan berkualitas ini banyak indikatornya. Berkualitas dari sisi keilmuan, berkualitas dalam melakukan pengalaman yang sudah prestasi yang sudah dilakukan, ini yang berkualitas. Ya, tinggal sekarang Bapak Ibu tinggal menentukan. Kalau Bapak Ibu kemarin melihat kandidat debat pertama, kedua, dan ketiga, pasti bisa menyimpulkan. Gak elok kalau saya bilang ini begini, ini begini. Ya, pasti masyarakat yang lebih tahu mana yang akan dipilih dan ditentukan nantinya. Silakan kami berikan kesempatan untuk bertanya. Dan malu-malu Pak, santai ya Pak, sambil makan kue ya, bisa adanya. Silakan. Apalagi yang masih belum